biografi Wali Songo. Wali yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik dikenal sebagai yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Beliau memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim dengan nama panggilan Syekh Mahridi atau Sunan Tandes. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah dan wafat di Gresik pada tahun 1491 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Maulana Malik Ibrahim di Desa Leran, Gresik. Jasa-jasanya yang pertama, membela rakyat yang tertindas oleh kerajaan Majapahit. Kemudian, beliau juga menghilangkan sistem kasta, karena pada ajaran sebelumnya, manusia digolongkan berdasarkan derajat, tugas, dan aktivitasnya. Nah, Sunan Gresik ini menghilangkan sistem kasta itu, karena dalam aktivitas sosial semua manusia adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Dan yang terakhir, beliau juga mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah anak dari Sunan Gresik. Beliau memiliki nama asli Raden Rahmat. Lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi dan wafat di Surabaya pada tahun 1481 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Sunan Ampel di Surabaya dan juga ada pesantren Denta. Jasanya mengajarkan falsafah mohlimo, artinya tidak mau melakukan perbuatan yang tercela. Falsafah mohlimo itu diantaranya yang pertama, moh main yang artinya tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe yang artinya tidak mau mabuk. Yang ketiga, moh maling yang artinya tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat yang artinya tidak mau menghisap narkoba. Yang terakhir adalah moh mador yang artinya tidak mau berzina. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah anak dari Sunan Ampel. Beliau memiliki nama asli Maulana Mahdum Ibrahim. Beliau lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi dan wafat di Tuban pada tahun 1525 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Astana Bonang dan alat musik Bonang. Alat musik Bonang adalah alat musik yang terdiri dari gonggong kecil yang ditempatkan secara horizontal dalam bingkai kayu. Jasa-jasanya yang pertama, beliau dakwah dengan cara kesenian sehingga menarik minat masyarakat untuk belajar ajaran Sunan Bonang. Yang kedua, mendirikan pesantren, dan yang terakhir, pemrakasa Suluk Wijil dan Tombo Ati. Suluk Wijil berisi tentang jalan spiritual menuju Allah dan Tombo Ati berisi tentang tata cara mendapatkan kesenangan hati. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah anak dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Beliau memiliki nama asli Raden Kosim dan mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Peninggalan beliau berupa gamelan singo mangkok, batik derajat, dan daun lontar yang bertuliskan surat Yusuf. Semua peninggalan ini masih tersimpan di Museum Sunan Derajat yang terletak di Jalan Sumber Budi, Paciran. Jasa-jasa beliau menciptakan Macapat Pangkur. Pangkur artinya mundur, sehingga tembang ini memberikan gambaran bahwa akan ada saat di mana manusia mundur dari kehidupan dunia dan beralih ke dunia akhirat. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Ampel. Beliau memiliki nama asli Maulana Ja'far Shodiq. Di kalangan para wali, beliau dikenal karena kepintarannya, sehingga mendapatkan gelar Wali Al-Ilmi, yang artinya orang yang berilmu luas. Beliau lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Kudus. Masjid Kudus ini memiliki keistimewaan pada bangunannya karena merupakan penggabungan Islam dengan budaya Hindu-Buddha. Jasa-jasanya yang pertama, beliau berperan besar dalam Kesultanan Demak. Ia menjadi panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Beliau juga menciptakan gending Mas Kumambang dan Mijil. Gending Mas Kumambang ini berisi tentang keadaan manusia di dalam ruh kemudian ditanamkan dalam rahim. Dan mijil artinya brojol, artinya berisi tentang proses kelahiran manusia. Yang keenam adalah Sunan Giri.
Sunan Giri adalah keponakan dari Sunan Gresik dan merupakan putra dari Maulana Ishaq. Maulana Ishaq adalah ulama besar dari Gujarat yang kemudian menetap di Aceh. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi dan wafat pada tahun 1506 Masehi. Peninggalannya berupa Masjid Sunan Giri. Masjid Sunan Giri ini memiliki ciri khusus menaiki anak tangga yang banyak untuk sampai di sana. Jasa-jasa dari Sunan Giri adalah beliau menciptakan tembang Islami untuk anak-anak, di antaranya Cublak-Cublak Suweng. Cublak-Cublak Suweng ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak pada harta, tetapi harus bersyukur dan tidak merendahkan orang lain. Nah, kalian ingat apa itu permainan Cublak-Cublak Suweng? Cublak-Cublak Suweng dimainkan minimal 3 orang. Salah satu anak terlungkup di tengah-tengah menjadi Pak Empok, sementara yang lain mengelilinginya sembari bergantian menggenggam kerikil dan menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng. Tujuan permainannya adalah agar Pak Empok tidak tahu di mana letak kerikilnya. Tetapi kalau ia sampai bisa menebak di mana kerikilnya, maka yang memegang kerikil tersebut akan menjadi Pak Empok selanjutnya. Nah, kalian bisa memainkannya di rumah. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang. Sunan Kalijaga memiliki nama asli Raden Masaid. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi dan wafat pada tahun 1513 Masehi. Peninggalannya berupa wayang kulit, karena Sunan Kalijaga berdakwah dengan cara kesenian wayang kulit. Beliau menciptakan tembang lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Melalui tembang lir-ilir, beliau memberi nasihat bahwa umat Islam harus bangun dari keterpurukan, bangun dari sifat malas, dan harus mempertebal keimanan. Dan gundul-gundul pacul memiliki makna bahwa pemimpin itu tidak hanya diberi mahkota, tapi juga membawa pacul. Pacul itu digunakan untuk mencakul kesejahteraan rakyatnya. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Sunan Muria adalah anak dari Sunan Kalijaga. Beliau memiliki nama asli Raden Umar Said. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1551 Masehi. Peninggalannya yaitu beliau berdakwah seperti ayahnya dengan wayang kulit. Beliau juga menciptakan tembang sinom dan tembang kinanti. Melalui tembang sinom, beliau mengajak kepada pengikutnya untuk meneladani perilaku baik Pandembang Senopati atau Danang Sutawijaya, karena beliau selalu berbakti kepada masyarakat dan negara serta bersusah payah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan tembang kinanti berisi tentang ajakan bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan, menyiapkan jiwa raga serta mengurangi tidur karena harus melatih diri dan hati agar cerdas. Biografi Wali Songo yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Raja Pajajaran. Beliau memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Jasa-jasanya yaitu beliau adalah satu-satunya wali yang memimpin pemerintahan, yaitu Kesultanan Cirebon. Beliau memperluas wilayah Islam, membangun infrastruktur jalan, dan membangun tempat-tempat ibadah.